Jangan kamu nonton sendiri di ruang yang kosong dan terkunci. Saya agak penasaran tuh sama tuh tempat di depan penginapan itu, ada kayak jurang, bukan jurang gimana ya, kayak entah kebun tuh jurang pokoknya tuh, dan nggak dapetin pangeran juga, nggak dapetin benda, nggak dapetin pangeran, makanya diambil paksa kayak gitu tanpa perbuatan. Dan gue berat, gemeteran gitu, apa nih, udah tapi gue tempis tuh. Nah tapi tiba-tiba begini, lagi pada saya ngajit, katanya nih gue juga ceritain nih, tangan gue bergerak gini, set brek, des, dah tuh gue langsung hilang ingatan, langsung kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam merahayu. Kembali lagi di channel Warkop Horor. Di sini gue Pompi. Kita sudah kedatangan tamu dari Tangsel, Sobat Warkop Horor, dan ingin membagikan cerita remaja hingga menginjak dewasa saat ini, guys, dan mengalami hal yang mistis ya. Mari kita berkenalan saja. Halo, ya. Nama siapa Kak? Panggil aja Divya, Bang. Oh, Divya. Untuk kesibukan sehari-hari Kakak apa Kak? Kesibukannya cuma kerja aja sih. Oh, kerja aja. Iya, sama ya nyanyi gitu. Oh, nyanyi freelance ya? Iya, Okay. gitu sih, iseng-iseng aja. Oh, ya. Jadi kebetulan kita akan berbagi cerita nih. Ingin berbagi cerita hal apa nih Kak yang dialami selama ini Kak? Karena memang temanya horor ya, ini aku bakal ceritain pengalaman mistis aku nih dari remaja sehingga sampai saat ini gitu. Jadi aku ngerasain waktu itu pernah pertama tuh aku suka ikut belajar silat gitulah. Ya betul. Di usia berapa Kak? Oh. Saat kelas 6 SD itu. Oh, pas saat kelas 6 SD lah, umur 12 tahun lah gitu. Coba buat belajar silat sampai menginjak SMP masih belajar, terus juga sempat ngajar gitu, bantu ngajar. Nah, terus ketika di suatu malam gitu, setelah pulang dari atau selesai latihan, itu tiba-tiba kayak ngerasain berat nih gitu. Kok ada rasa yang aneh gitu. Kenapa ya? Perasaan tuh udah gak enak. Badan rasanya berat gitu. Gak enak, uring-uringan. Terus juga kayak agak-agak sesak gitu. Nah terus aku minta tolong sama guru silat aku gini. Bang, saya ngapa ya Bang ya? Kok badan saya kagak enak banget dah gitu. Rasanya berat banget Bang, kayak ada yang deketin gitu, tapi nggak tahu Bang bener apa enggak gitu. Terus katanya, yaudah sini, coba sini dipegang tuh, dibuang lah berkata. Guru silat itu. Iya. Nah terus abis itu udah tuh, saya pikir udah selesai. Tapi di perjalanan saya masih ngerasain gak enak. Ini ngapa sih Bang, rasanya aneh banget gitu. Aneh banget dah. Kayak belum hilang gitu, masih ngikutin. Udah tenang aja, kalau masuk aja sono gitu. Nah itu posisinya tuh kebetulan banget nih, yang biasanya di rumah tuh selalu ada orang rame, ini sepi. Iya. Pas hari itu. Iya, pas hari itu kejadian itu. Posisinya kalau di bahasa gue tuh nyai ya Bang ya, nyai engkong. Nyai gue lagi nemenin encing gue di rumahnya habis lahiran. Terus engkong gue lagi pergi ngojek, yang biasa jam 12 malam itu udah pulang, tapi ini belum. Begitu biasanya dia jam 11 juga udah pulang gitu. Ini kebetulan malam ini tuh dia nggak pulang gitu, belum pulang maksudnya. Nah tiba-tiba gue pas di rumah kan sendirian tuh, pas gue udah dianterin balik lah habis latihan. Terus tiba-tiba kayak gue dengar suara dehem gitu 2 kali. Langsung tuh gue kaget kan gitu, tegang, wah duduk. Namanya kaget dong. Gue adrenalin gue rasanya duduk gitu kan. Karena kan sendiri gitu ya. Nah iya, sebenarnya sih nggak takut sama gitu, cuman aneh aja, nggak ada orang, tapi kan tiba-tiba ada suara orang dehem. Akhirnya gue chat tuh guru gue, Bang, ini ngapa ya? Saya kok ada yang dehem Bang di rumah. Perasaan saya nggak enak banget nih Bang, tolong Bang gitu. Terus kata dia, oh yaudah tungguin situ. Nah kebetulan juga dia cerita tuh setelah kejadian itu, dia tuh cerita begini, emang sengaja pulang itu ngajakin temannya muter katanya. Dia udah punya firasat katanya,
Pin pulang jangan lewat situ ya, kita lewat sono nih, lewat makam agak jauhan gitu. Emang apa, udah lu ikutin gue aja. Nah pas banget mau di turunan makam, bener tuh katanya saya ngechat, akhirnya dia mbak jauh dari rumah saya, dia balik lagi dong gitu. Seharusnya kan ada jalan yang lebih dekat, tapi dia sengaja milih muter karena firasat dia bakal dipanggil lagi ke rumah. Akhirnya dia ke rumah gitu. Sebenarnya sih gue juga kayak takut gitu, takutnya tuh takut nanti orang rumah mikir yang enggak gimana kan, ada anak cowok gitu ya kan, beberapa gitu datang ke rumah nggak ada orang. Tapi di situ posisinya entah gimana itu di depan rumah gua gitu, sampai kanan kiri juga sepi gitu, bener-bener nggak ada orang, cuman kita doang. Nah terus dia datang sama temennya, ngapa gitu, gue di depan dong, nggak berani di dalam. Gemeter kaki gue gitu, gue geget aja gitu, oh gitu, nggak tahu bang, dingin banget bang rasanya bang, nggak tahu, saya nggak ngerti gitu. Itu rasanya tuh dari ujung kaki tuh kayak ada yang mau masuk, entah gimana, gue juga nggak ngerti tuh, tegang banget rasanya. Nah dia kan nggak bisa nangani nih. Itu kira-kira di jam berapa kan itu kejadian? Ya itu sekitar jam setengah 12 sampai jam 12 gitulah, sekitar segitu. Pokoknya pulang latihan tuh bang malam ya. Betul ya, karena kita mulai istirahat tuh bisa jam 8 jam 9 gitu, tergantung gimana anak-anak ngumpul kayak gitu. Nah terus pas saya lagi nahan gemeter itu, ya guru silat saya ini manggil guru ngajinya buat datang. Nggak lama datang, katanya udah tungguin gitu gua ke situ. Nah ketika guru ngaji saya datang, udah tuh saya disamperin gitu, dia lihat oh gitu, yaudah yuk ikut gua. Intinya udah ikut dia gitu lah, segala macam, disuruh gini suruh itu gitu. Nah suruh duduk tuh, digelarin sejadah, suruh duduk, terus ngajakin ngobrol gitu. Dia ngucap salam, abis dia ngucap salam udah hilang tuh kesadaran. Iya gitu. Nah terus pas udah sadar dibilang tadi katanya Uyut lu kesini gitu, yang dari mak lu katanya. Lu ada keturunan ya dari mak lu? Kagak tahu bang, saya nggak tahu menau masalah kayak gitu mah. Iya katanya diminta bikin tempat segala macem gitulah katanya, mau nurunin ke lu, dia bilang gitu. Terus emang kenapa bang? Ya nggak apa-apa katanya, mau bantuin lu, udah gue bilangin, gue udah pesenin gitu, kalau misalnya mau ngikut di lu jangan namanya lu ngikutin dia, tapi dia harus ngikutin lu, harus ada manfaatnya, mau nolongin orang, mau diwaya apa juga kudu bisa, kudu mau gitu. Karena kan yang ditahu tuh bisa buat bermanfaat buat orang lain lah. Betul. Gitu. Kayak contohnya ini mah saya juga nggak tahu ya benar apa enggak, katanya bisa ngobatin orang gitu. Saya juga nggak tahu sih kalau masalah kayak gitu ya. Tapi ada di suatu cerita, saya pernah main di rumah teman saya, itu orangnya asli Jogja. Bapaknya itu bilang ke saya ke gini, Ndok gitu. Teman saya yang cerita nih, dia nggak ceritain ke saya, dia nggak ceritain ke saya, tapi teman saya yang cerita gitu. Di kenapa bapakku nanya waktu itu, nanya kenapa itu teman kamu bisa ngobatin orang ya gitu. Oh nggak tahu ya pak, gitu doang teman saya cewek. Nah habis itu saya jadi keinget omongan itu. Jadi sebelum saya ngerasa kejadian itu, sebelumnya ada omongan kayak gitu. Dan saya juga heran kan, kok bisa gitu. Dibaca sama orang tua dari teman kamu itu. Iya, saya juga bingung. Nah oke, dari situ lanjut akhirnya Uyut saya ikut saya gitu. Nah sampai nih bang nih, di suatu ketika ada kejadian aneh bang. Gue jadi sama temen gue itu pernah diajak ke daerah suatu curug bang, namanya Curug Pangeran di daerah Bogor. Nah di situ bang, gue ngalamin yang benar-benar menurut gue mistis banget sih gitu. Mistis. Gimana tuh cerita kalau untuk mistis di gunung? Di curug itu? Iya, sama aja sih bang ya, karena kan itu daerah pegunungan juga ya, mistis. Jadi gue tuh sama teman-temannya gitu. Berapa orang itu? Ya untuk detailnya teman kerjanya dia lah bang, pokoknya ada begitu beberapa orang. Terus kita nginep di suatu penginapan gitu deket Curug Pangeran. Nah itu pas gue keluar, gue mandi aja dingin kan, ceritanya gue mandi, gue duluan aja, gue mau keluar. Saya agak
penasaran tuh sama tuh tempat di depan penginapan itu ada kayak jurang, bukan jurang gimana ya, kayak entah kebun atau jurang, pokoknya tuh di bawah banget, rumput tebel, tapi tengah-tengah ada pohon gede sama satu rumah gitu. Tapi itu ngeliat yang kamu lihat sendiri atau teman-teman ngeliat juga? Oh ngeliat, itu nyata, itu real. Kalau itu real, cuman di situ nimbulin rasa penasaran gue aja gitu. Kok bisa ada rumah kecil di tengah pohon gitu? Ya udah gue cuman sembari nungguin temen gue pada siap-siap ya, gue di depan. Tiba-tiba tangan sebelah kanan atau kiri ya, kanan kalau nggak salah, nyut-nyutan bang, tiba-tiba nyut. Kenapa nih? Gitu. Apa? Kalau dilihat dengan mata telanjang kayak gini sih emang nggak ada apa-apa. Cuman ketika gue rasain gitu, kayak gue tuh ngelihat di balik mata gue ada benda itu kayak bening, kayak bola kristal, bening sebening air gitu, ada di tangan gue gitu, nyut. Di penginapan apa di Curug ya? Iya, enggak, itu masih di penginapan bang, masih di penginapan. Karena ya gue lagi mandangin itu aja gitu. Gue kayak mungkin ya rasa penasaran kali, gue juga nggak ngerti sih. Nah, tiba-tiba gitu bang, gue lagi gini, nggak gimana, nyut tangan gue gitu. Nah terus tiba-tiba muncul yang itu, gue perhatiin, gue rasain gitu. Nah terus kata temen gue gini, gue bilang tuh ke temen gue, tangan gue apa ya nyut-nyutan gitu, apa coba rasain aja. Kebetulan temen gue juga kan ngerti lah dalam hal kayak gitu. Terus coba rasain aja katanya, lu lihat itu apaan? Nah itu yang saya lihat, yang tadi saya bilang kayak bola kristal air gitu. Nah terus kagak lama dia ngelem di tangan, dari berkata kita ngilang. Oh ngilang sendiri? Iya, tapi masuk ke dalam. Oh kamu ngeliatnya masuk dalam? Iya, tangan kamu gitu? Betul, iya ke dalam gitu. Nah terus apaan sih gitu, nggak mungkin udah tuh. Tapi ngerasa panas atau gimana kamu pas ada bola itu ngerasa panas? Enggak, cuma nyut-nyutan, sejuk, nyut-nyutan, udah gitu doang sih. Kayak nggak ada gimana-gimana. Udah yuk gitu, kita turun ke Curug gitu. Ya udah tuh kita turun tuh ke Curug. Jaraknya berapa? Enggak jauh bang. Ya paling sekitar 10-15 menit doang lah gitu. Nggak terlalu jauh gitu kan. Tapi kalau dalam hitungan puncak kan jalan kaki memang kalau jarak segitu sebenarnya deket karena jalurnya aja sih. Iya, jalurnya gitu. Iya, curam gitu. Iya, yaudah tuh kita langsung ke situ, Nah, ceritanya emang kita mau pada berenang kan, berendam gitu. Iya, berendam lah. Di situ kita ya masih minum Curug juga iya. Nah, kebetulan memang sih tiba-tiba gitu ya, mata gua kayak ngeliat gini. Di bawah Curug pernah ada sosok pangeran gitu. Dia nggak pakai baju nih, gue penglihatan gue nih, dia betapa begini di bawah tuh curugnya, dia tengah kayak gini, nggak pakai baju apa-apa, rambutnya panjang, terus kayak ada apa ya, iket gini lah gitu, gue juga nggak ngerti tuh, di sini ada apa sih, hiasan gitu di tangannya, besi-besi gitu. Ya sama kali gitu, kayak gitulah intinya kayak gitu. Terus penglihatan gue gitu tuh, penglihatan gue entah tapi kan gue juga nggak tahu ya, Allahu alam itu gue juga. Nah terus teman gue lagi pada berendam, baru sampai berendam bang, baru kayak kakinya dong udah gini-gini aja dia menggigil gitu. Nah tapi gue penasaran tuh, apa sih dingin, gue berendam enak banget bang, air kagak ada dingin sama sekali, kayak gue bisa berteman sama alam. Aneh tuh bang, gue ngerasain kayak gitu, kok gitu ya. Terus kayak gue ngelihat pepohonan, batu-batu, seolah-olah gitu ya bang, kayak berbicara sama gue. Tapi gue situ juga mikir, apaan sih nih, gue gila atau gimana ya? Karena gue juga kan sebelumnya nggak pernah ngalamin kayak gitu kan. Kok masa ada iya gitu, pohon berbicara gitu, daun-daun gitu, sampai angin, hujan pun gue juga pernah ngerasain. Kayak hujan bilang iya gitu. Nah gue pertama gue nggak ngeh kan bang kalau misalkan gue bisa ngasihin itu. Nah pas gue berendam gue doang yang nggak kedinginan gitu, gue malah asik berendam sampai lama. Dia udah pada kedinginan tuh teman-teman gue masih berendam gitu. Nah ini lagi gongnya lagi, gue ngerasain lagi bang, di pas gue berendam itu nyut-nyutan sebelah sini. Oh ganti? Ada di sini, nggak tahu di sini udah nih nggak maksud. Nah tiba-tiba di sini, di sini
Gitu. iya, nah terus gue tanya lagi temen gue, ngapa nih, gue ngapa lagi nih, apa namanya, udah jangan pikirin, nggak ada, udah jangan terlalu dipikirin juga, kata dia gitu kan. Perasaan lu doang kali gitu. Ya udah tuh, selesai sampai situ. Di malam Jumat gitu, gue kan ada pengajian baca Yasin. Terus setiap malam Jumat gitu, selain gue silat gitu, gue ada kegiatan malam Jumat buat ngaji. Ketika habis rutin bang, alhamdulillah. Nah ketika hari malam Jumat itu tuh tiba-tiba gue ngerasain berat nih. Setelah selesai ngaji itu gue ngerasain badan gue berat, gemeteran gitu. Wah, apa nih? Udah, tapi gue tempis tuh. Nah tapi tiba-tiba begini, lagi pada selesai ngaji, katanya nih, gue juga ceritain nih, tangan gue bergerak gini, set brek, des, dah tuh gue langsung hilang ingatan langsung kayak. Nah dan di situ gue ngerasa gue lagi ada di suatu tempat, kayak tempatnya tuh gue cuma ngeliat gambarnya tuh kayak hitam putih tapi agak kecoklatan, ngerti nggak sih gimana ya? Ya kayak gitulah intinya. Nah di situ ada suatu genangan air, terus gue itu cuman muncul di permukaan setengah. Rasanya dingin banget bang airnya, sumpah dingin banget. Tapi di situ gue ngerasain ada sosok perempuan yang mencoba ngerebut apa yang gue punya. Nah gue pun pertama nggak ngeh. Iya, dan setelah gue juga diceritain setelah sadar, dan dari apa yang gue alamin pas gue diambil itu sama makhluk itu ternyata gini bang ceritanya. Jadi menurut yang gue tahu nih, di situ tuh ada suatu kerajaan film lah, ibarat kata nggak kelihatan bang. Entah itu memang tadinya ada jadi nggak ada, atau memang kerajaan dari bangsa jin. Gue juga kurang tahu nih. Jadi ada dua kerajaan, yang satu kerajaan yang memimpinnya itu seorang raja, sama ada kerajaan yang memimpin tuh seorang ratu, kayak gitu. Nah si sang raja ini dia itu sampai punya yang bola kristal itu dia betapa lama di situ bang sampai dapetin itu. Iya kayak gitu apa? Ya entah mungkin bisa dibilang gitu ya bang ya, gue juga kurang ngerti nih gitu jalan ceritanya dia kayak gimana. Pokoknya yang gue dikasih tahu sama pangerannya kayak gitu. Karena gue sempet kayak jadi ngobrol di sana gitu dan ngebaca situasinya seperti itu. Jadi dia tuh betapa di situ tuh di Curug, dia punya itu. Nah benda itu yang dipengenin sang ratu, karena benda itu kan si sang ratu kan suka nih sama si pangeran. Tapi pangeran tuh ngasih ke saya. Pangeran itu ibarat kata suka lah, suka sama saya gitu. Jadi berkata nandain ini hadiah buat kamu gitu. Nah tapi si sang ratu nggak mau, iri, nggak terima. Dia udah suka sama pangeran, ngejar gitu berkata sampai pengen dapetin sesuatu itu, dan nggak dapetin pangeran juga, nggak dapetin benda, nggak dapetin pangeran, makanya diambil paksa kayak gitu tanpa permisi, direbut lah. Saya ngikut sukma saya yang tadi saya bilang. Nah di situ kan saya nggak sadar diri. Teman saya tuh katanya sih kalau nggak salah saya nggak sadar tuh sekitar 1-2 jaman lah. 2 jaman lah, itu katanya susah banget katanya. Sampai pada ngos-ngosan katanya, saya kagak balik-balik katanya gitu. Sampai nelfon guru ngaji saya waktu itu, kebetulan guru ngaji saya lagi pulang kampung kayak gitu. Nah lagi di perjalanan di bis diteleponin akhirnya sama teman-teman saya, nih gimana bang, katanya si Dipia nggak sadar-sadar bang, dari tadi udah sejam lebih saya udah sampai capek banget nih, pada lemes gitu. Emang apa, coba ceritain, gini diceritain. Yaudah gue bantuin dari sini gitu, gue turunin pasukan gue semuanya katanya gitu. Ada guru. Iya, nah emang bener bang, gue di situ penglihatan gue tuh ya ada beberapa pasukan, dua kubu gitu ya. Yang di sini sama yang di sini. Yang di sini tuh kubunya yang guru, belain gue lah ya, guru gue gitu. Ada yang pasukan berkuda juga bang. Karena kan posisinya di situ, gue bilang gue ada di setengah di dalam genangan air gitu. Nah di sebelah kanan itu pasukannya yang si ratu itu sama prajuritnya juga segala macem gitulah. Nah terus
perang dah tuh, ibarat kata perang lah. Iya. Ya udah perang itu juga susah banget bang. Ya mereka saling punya ilmu sendiri lah gitu. Terus ketika perang udah selesai juga itu narik saya dari genangan air itu juga susah. Itu Tapi ditarik. yang kamu rasa kayak tarik juga atau gimana? Yang kamu rasain itu? Iya, karena memang saya mau balik ke raga saya susah bang. Oh, sempat kamu pengen balik gitu? Saya udah ngap-ngapan bang, udah saya udah dingin ngap. Saya juga nggak tahu bakal bisa balik atau enggak. Udah saya juga bingung bang rasanya. Kayak kan pergi pamit dari rumah kan ngaji. Kalau gue nggak balik, daga gue kayak gitu aja, gue tidur aja gimana? Gue juga bingung pasti. Gue juga di situ malah mikirin juga teman-teman gue, ntar teman-teman gue disalahin nggak ya, kata gue. Kalau sampai disalahin juga gimana? Padahal ya emang gue juga nggak tahu kenapa bisa ngalamin kejadian kayak gitu kan. Kayak gini kan gue juga sebenarnya nggak nyari bang, nggak minta juga. Ya tiba-tiba kan emang ternyata ada keturunan gitu yang katanya keturunan gue bisa gitulah. Sebenarnya gue juga cari-cari tahu juga sih masalah kayak gini tuh ke keluarga gue gitu. Ke keluarga gue tanyain, bener nggak sih kalau misalkan ada uyut yang gini diiyain, katanya iya dulu begini. Oh berarti bener yang disampaikan ke guru ngaji gue itu bang. Gue juga antara percaya nggak percaya tadiannya kayak gitu, tapi setelah juga sering ngikut guru ngaji gue ke sono sini bantuin orang lah, yang kayak tadi dibilang itu bang, yang dibilang bapaknya temen gue bisa ngobatin orang. Iya gue sempet tuh bang ngikut ngobatin orang kayak gitu. Ya nggak pakai yang aneh-aneh sih bang, bacaannya bacaan surat-surat pendek biasa gitu, surat juz amma gitu yang dalam Al-Quran. Nggak ada hal-hal yang aneh gitu, kayak pakai ilmu-ilmu itu nggak ada sih gitu. Justru malahan nih ya, kayak temen gue kan justru malah nyari kan yang kayak gitu. Dia mereka puasa, zikir gitu. Kalau gue nggak disuruh kayak gitu, katanya dulu kagak usah gitu. Enggak usah pakai begitu, terserah lu, kalau mau puasain ya puasain gitu, kalau enggak. Kalau saya emang enggak bang, emang karena kan saya emang niatnya cuma mau silat sama ngaji. Kalau saya emang nggak nyari gitu. Kalau emang ada gitu bermanfaat buat orang, saya terima gitu. Tapi kalau misalkan memang cuman buat nyusahin orang, apa nyusahin keluarga saya sih juga nggak mau. Tadinya gitu. Nah sampai sekarang pun juga ngerasain kayak gitu bang. Nah kita balik lagi tuh tadi. Balik yang tadi itu yang tentang yang kamu itu susah itu gimana? Iya, akhirnya si pangeran yang bantuin tuh. Pangeran dateng bantuin buat tarik saya sama sekalian tadi pasukan-pasukan yang dari guru ngaji saya. Ya akhirnya saya balik bang. Sampai ya gitu bang, pas balik gitu ya. Ya kayak gue ngasih kayak nafas gue balik lagi gitu. Agak gue balik lagi akhirnya gitu. Gue juga udah capek bang, harusnya dingin banget tuh. Gue pas balik gue begini dingin cari makan. Iya langsung tuh dikasih minyak putih gitu banyak gitu. Takut gue ngapa-ngapa juga kan ya, tangan kaki semua dibore-borein gitu. Udah nggak ada mikir cewek cowok dah berkata gitu. Sebenarnya biarpun kita tahu itu nggak boleh gitu ya. Cuman ya gimana, karena posisinya memang itu urgent gitu ya kan. Ya udah itu diborein gitu. Udah balik belum itu belum, masih setengah sadar bang. Entah benar apa maksudnya, entah udah sadar apa belum, gue juga masih kayak setengah gitu. Karena memang masih capek lah gitu ya, ngos-ngosan segala macam, masih ya masuk raga lagi, kembali lagi kan gitu ya. Nah akhirnya tuh gue diceritain kayak gini tadi begini. Nah dan gue pun ngayain, iya benar tadi juga ngerasain ada pasukan begini. Akhirnya gue juga ceritakan tuh. Aduh dingin banget soalnya, nggak tahu kirain nggak bakal balik gitu. Alhamdulillah namanya bisa balik. Oke Sobat Warkop, buat kalian yang penasaran sama kelanjutan ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya Sobat Warkop. Dan jangan lupa juga pencet tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dari video-video dari Warkop Horor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.